Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah adik-adikku sekalian, kembali lagi bersama saya dalam materi kajian kitab kuning atau analisis teks Arab. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita masuk materi, bagaimana keadaan adik-adikku sekalian di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, tidak lupa saya tekankan, saya ingatkan kembali bahwa di dalam kajian teks analisis teks Arab, konteks dasar yang harus kita selalu ingat adalah kita harus mampu bagaimana kita membedakan kalimat yang sedang kita baca. Apakah kalimat tersebut kalimat isim, fi'il, atau huruf? Karena dari konteks dasar tersebutlah kita mampu mengembangkan kalimat apa yang sedang kita baca. Baik adik-adikku sekalian, untuk materi kita hari ini, kemarin kita sampai di pasal terakhir kitab Safinah. Maka dari itu kita mundur ke belakang. Kita ambil di pasal tentang kitabuz zakat, tentang zakat, yaitu di halaman 107. Silahkan buka kitabnya adik-adik. Yaitu pasal tentang al-amwalul lati fiha zakat, harta-harta yang wajib dizakati. Nah, silahkan buka. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-amwalul lati fiha az-zakatu sittatu anwa'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, lafaz al-amwalu. Seperti kemarin, pelajaran di hari kemarin, ketika kita menemukan kalimat isim ma'rifat kemudian berada di awal jumlah, maka patut dicurigai menjadi mubtada. Maka al-amwalu di sini kita curigai menjadi mubtada. Kemudian setelah lafaz al-amwalu ada lafaz al-lati. Lafaz al-lati ini termasuk kemarin dibahas juga, ini adalah salah satu dari kalimat isim mausul. Sedangkan pelajaran materi yang kemarin, setiap isim mausul itu wajib memiliki silah yang menyempurnakan kalimat isim mausul tersebut. Nah, di sini apakah ada kalimat silahnya? Setelah lafaz al-lati ada lafaz fiha. Nah, jadi silah itu adalah kemarin adalah kalimat yang mengandung domir kemudian kembali lagi kepada isim mausulnya. Nah, di dalam kalimat fiha ini ada isim domir kemudian kembali lagi kepada fiha, ke lafaz al-latinya. Kenapa lafaz ha ditentukan ke dalam lafaz al-lati, tidak dirujukan kepada lafaz amwal? Karena lafaz al-lati di sini memiliki ciri mu'anas. Kemudian lafaz ha-nya juga isim domir yang mu'anas, maka rujuk yang tepat untuk lafaz isim domir ha itu lafaz al-lati. Kemudian di dalam lafaz fiha ini menjadi tarkib khobar mubtada muqaddam. Mengapa? Seperti yang sudah kita pelajari di materi yang lalu, bahwa ketika kalimat khobar dibuat dari jar majrur atau terbuat dari dzaraf, maka khobar tersebut berhak didahulukan mendahului mubtadanya. Atau ketika kalimat, contohnya seperti ini, kalimat khobar kemudian terbuat dari khobar tersebut terbuat dari jar majrur atau terbuat dari kalimat dzaraf, maka kalimat tersebut boleh kita dahulukan mendahului mubtadanya. Jadi mubtadanya diakhirkan, kemudian khobarnya didahulukan. Seperti di sini, lafaz fiha di sini menjadi khobar, padahal kita belum menemukan mubtadanya. Kemudian terus bagaimana dengan mubtada lafaz al-amwalu? Tadi lafaz al-amwalu kan menjadi mubtada. Nah,
mengapa tidak dijadikan fiha di sini tidak dijadikan khobar dari lafadz al-amwalu tersebut? Nah, jawabannya dikarenakan ketika lafadz fiha di sini dijadikan khobar dari lafadz al-amwalu itu tidak muqarana atau tidak berkesinambungan dengan mubtada lafadz al-amwalu. Nah, maka tidak pas ketika lafadz fiha dijadikan khobar dari lafadz al-amwalu. Maka dari itu mana mubtada dari lafadz fiha? Nah, di sini dikarenakan lafadz fiha terbuat dari jar majrur, maka mubtadanya diakhirkan. Maka mubtadanya pasti kalimat yang setelahnya. Nah, maka lafadz az-zakatu isim ma'rifat, kemudian meskipun tidak berada di awal jumlah karena di sini menyalahi aturan, khobarnya yang menyalahi aturan, maka lafadz az-zakatu bisa dijadikan mubtada dari khobar lafadz fiha. Kemudian selain ketika khobar dari jar majrur dan dorob berhak didahulukan atau boleh mendahului mubtadanya, khobar yang terbuat dari dorob dan jar majrur tersebut memiliki makna kainun atau istaqara. Masih ingat? Wa akhbaru bidorfin au biharfi jar nawina ma'ana kainin awis taqar. Setiap khobar yang terbuat dari jar majrur atau dorof itu memiliki makna kainun atau istaqara, artinya tetap. Nah, maka di sini diartikan harta-harta fiha yang wajib di dalamnya. Nah, arti wajib tersebut dari mana? Nah, dikarenakan dari makna kainun atau istaqara. Kemudian pertanyaan lagi, tadi kalau misalnya fiha dan az-zakatu sudah lengkap mubtada dan khobar dari khobar mubtada muqaddam muakhar. Nah, maka sekarang pertanyaannya, lafadz al-amwalu yang belum memiliki khobar, mana khobarnya? Nah, khobarnya di sini setelah lafadz az-zakatu yaitu lafadz sittatu an wa'in. Jadi lafadz sittatu ini menjadi khobar dari lafadz mubtada lafadz al-amwalu. Nah, ini kemudian setelah lafadz sittatu an wa'in, ini yang sering saya bahas bahwa setelah kalimat isim adad, kalimat isim yang menunjukkan bilangan, patut kita curigai kalimat isim yang setelahnya itu menjadi badal atau menjadi atop bayan. Karena setiap isim adad ketika dirinci maka perlu penjelasan. Nah, penjelasan tersebut tarkibnya menjadi badal atau menjadi atop bayan. Nah, di sini lafadz sittatu isim adadnya, kemudian idofat kepada lafadz an-wa'in. Nah, maka setelahnya ada kalimat isim, maka lafadz an-na'amu di sini ini patut kita curigai menjadi atop bayan atau menjadi badal. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Maka kita simpulkan materi kita hari ini adalah yang pertama, ketika kita menemukan lafadz kalimat isim, kemudian meskipun tidak di awal jumlah, tetapi kalimat tersebut isim ma'rifat, kita bisa curigai terlebih dahulu bahwa kalimat tersebut menjadi mubtada, meskipun tidak di awal jumlah. Mengapa? Karena bisa jadi kalimat isim tersebut mubtada yang diakhirkan, kemudian khobarnya yang didahulukan. Karena pelajaran kedua kita, khobar yang terbuat dari jar majrur atau dorof itu berhak didahulukan. Kemudian yang ketiga, selain khobar yang terbuat dari dorof dan jar majrur tersebut berhak didahulukan dari mubtadanya, khobar yang terbuat dari dorof dan jar majrur juga memiliki makna kainun atau istaqara, artinya tetap. Nah, itu yang kedua. Yang keempat, nah, ini sering saya bahas bahwa kalimat yang berada setelah kalimat isim adad itu patut kita curigai menjadi badal atau menjadi atop bayan. Nah, itu mungkin adik-adikku sekalian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu ya, harus sering dilatih teknik bacanya. Nah, maka dari itu kita latihan dengan membaca. Nah, silahkan adik-adik baca fasal yang setelahnya, yaitu di halaman 114. Silahkan baca di halaman 114, yaitu faslun yajibus shaumu Ramadan. Nah, itu silahkan baca, kemudian dengan harokat i'rab yang tepat, kemudian terjemahkan, kemudian kasih murad. Itu baca sampai lafadz di halaman 115-nya, di halaman selanjutnya sampai wasaniha biru yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikon
Nah, itu sampai situ ya, sampai 2 perkara saja. Silahkan baca, kemudian terjemahkan, kemudian kasih maksud. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga selalu sehat selalu.